Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Realita bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, terdakwa kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo, menghadapi replik jaksa penuntut umum di persidangan hari ini. Jaksa akan menjawab nota pembelaan atau pledoi Ferdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tinggi-tingginya dan terima kasih yang setulus-tulusnya apabila dalam replik atau tanggapan atas pledoi terdakwa Ferdi Sambo dan penasihat hukum yang terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Memperhatikan isi nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa, pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang mensidangkan perkara ini agar nomor 1 sampai dengan 12 dianggap dibacakan, bahwa permohonan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo dalam pledoinya didasarkan atas pertimbangan analisa yuridis yang telah diuraikan dalam nota keberatan atau pledoinya yang dilandasi profesionalisme, kejujuran, dan dengan menjunjung tinggi martabat sebagai advokat dan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo sangat meyakini hal-hal sebagai berikut. Untuk tanggapan kami tidak perlu kami bacakan. Bahwa terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SHSIK MH dalam poin 1 tersebut di atas merupakan tanggapan yang keliru karena pada kenyataannya semua saksi-saksi yang ada dalam berkas perkara telah dihadirkan di persidangan dan telah didengar keterangannya sebagai saksi, dan bahkan tim penasihat hukum tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca surat tuntutan penuntut umum sehingga saksi-saksi yang nyata-nyata dihadirkan oleh tim penuntut umum tidak termuat dalam pledoi PH penasihat hukum dan tidak dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat terang peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan menyampingkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan. Untuk sebagai berikut tidak perlu kami bacakan dan dianggap dibacakan. Terhadap saksi yang dibacakan di hadapan persidangan juga telah memenuhi syarat untuk dibacakan karena para saksi saat di penyidikan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu dilakukan penyumpahan sebagai berita acara penyumpahan yang dibacakan di hadapan persidangan sebelum pembacaan keterangan para saksi, dan para saksi juga telah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir sehingga dimohonkan untuk dibacakan, dan saat dibacakan penasihat hukum juga tidak keberatan sehingga keterangan yang termuat dalam surat tuntutan dapat diakui kebenarannya, dan terdakwa Ferdi Sambo SHSIK MH tidak keberatan atas keterangan tersebut. Terhadap keterangan memanipulasi, penasihat hukum terdakwa terlalu mengada-ngada karena pada nyatanya para saksi selain mengakui keterangan yang telah diberikan di BAP saat diperiksa pada tingkat penyidikan, para saksi juga menerangkan kembali di hadapan persidangan setelah meletakkan sumpah, dan keterangan tersebut merupakan fakta hukum yang dapat diakui kebenarannya. Demikian juga dengan para ahli sebelumnya telah memberikan keterangan pada saat penyidikan yang sebelumnya dilakukan penyumpahan berdasarkan berita acara penyumpahan, dan saat memberikan keterangan para ahli terlebih dahulu meletakkan sumpah sebelum memberikan keterangan, dan para ahli juga tegas menyatakan bahwa keterangan yang ada dalam BAP dalam berkas perkara mencakup keterangan sebagaimana keterangan yang ahli berikan dalam persidangan. Terhadap alat bukti, penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SHSIK MH juga mengada-ngada seolah-olah memperlihatkan ketidakprofesionalnya karena pada nyatanya semua alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP yang dikemukakan oleh tim penuntut umum di hadapan persidangan nyata-nyata tetap konsisten dan tidak ada perubahan. Lagi-lagi penasihat hukum terdakwa memperlihatkan ketidakprofesionalnya dalam mempertahankan hak kliennya sehingga menyatakan alat bukti yang dikemukakan oleh tim penuntut umum adalah alat bukti yang tidak sah, padahal nyata-nyata para saksi mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan. Demikian juga halnya dengan ahli serta petunjuk yang ada. Dan terdakwa Ferdi Sambo SHSIK MH saat memberikan keterangan mulai dari penyidikan sampai memberikan keterangan di hadapan persidangan didampingi oleh penasihat hukum, sehingga keterangannya merupakan keterangan yang benar dan merupakan fakta hukum yang dapat diakui kebenarannya. Dan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang sah karena barang bukti tersebut kesemuanya telah dilakukan penyitaan dan telah ditetapkan dalam penetapan penyitaan oleh pengadilan negeri yang berwenang. Untuk itu,
sehingga barang bukti itu pun merupakan barang bukti yang sah. Terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan yang berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, lagi-lagi penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH MH memperlihatkan sikap ketidakprofesionalnya dan bahkan tidak mampu mempertahankan hak kliennya, yakni terdakwa Ferdi Sambo. Bahkan penasihat hukum ikut berkontribusi dan mempertahankan kebohongan yang dibangun oleh terdakwa Ferdi Sambo SH MH. Jelas-jelas dan nyata yang sudah tidak dapat terbantahkan lagi dan merupakan fakta hukum, terdakwa Ferdi Sambo melakukan persiapan perencanaan sejak di rumah Saguling 3 hingga pelaksanaan eksekusi di rumah Duren 346. Keterangan tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang membuat terang peristiwa pembunuhan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal tersebut juga secara nyata dan pasti diakui oleh penasihat hukum. Hanya saja penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo berusaha untuk tidak mau tahu dan bahkan berusaha untuk memberikan masukan kepada terdakwa Ferdi Sambo demi kepentingan terdakwa Ferdi Sambo dengan tujuan agar perkara tersebut tidak terungkap secara terang. Bahkan penasihat hukum juga ikut proaktif saat dilakukan rekonstruksi, baik di saat penyidikan maupun pada saat pemeriksaan lapangan yang dihadiri oleh Ketua Majelis Hakim yang memimpin penanganan perkara ini. Sehingga patut diduga bahwa peristiwa tersebut nyata-nyata sangat dipahami oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH MH. Mohon dilanjutkan. Dua, tanggapan penasihat hukum mengenai atas analisa yuridis surat tuntutan penuntut umum menggabungkan unsur dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum pada uraian unsur pasal 33 Undang-Undang ITE. Penasehat hukum terdakwa Ferdi Sambo lagi-lagi tidak profesional karena tidak paham dalam menguraikan unsur-unsur pasal-pasal yang sudah termuat secara limitatif dalam perundang-undangan, secara nyata dan tegas dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan unsur yaitu A. Setiap orang, B. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, C. Melawan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa sudah jelas dan tegas terdakwa Ferdi Sambo setelah melakukan pembunuhan berencana lalu meminta saksi Hendra Kurniawan dan kawan-kawan untuk melakukan pengecekan CCTV dengan tujuan untuk dimusnahkan. Dan bahkan dalam persidangan yang merupakan fakta hukum hasil rekaman CCTV yang dikehendaki oleh terdakwa Ferdi Sambo dihancurkan tujuannya agar perkara ini menjadi tidak terang. 3. Tanggapan penasihat hukum mengenai penuntut umum telah berasumsi liar bahwa munculnya kehendak terdakwa untuk membunuh korban setelah terdakwa mendapatkan informasi melalui telepon dari saksi Putri Chandrawati. Penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo keliru bahkan menampakkan fakta persidangan nyata-nyata jelas dan tegas. Terdakwa Ferdi Sambo dalam persidangan mengemukakan menerima telepon dari saudara Putri Chandrawati dan menyampaikan perbuatan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Atas penyampaian tersebut, terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan logikanya sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat direncanakan untuk dibunuh. Bahkan bekerja sama dengan saudara Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Artinya, peristiwa pembunuhan tersebut dikehendaki oleh terdakwa Ferdi Sambo. Hal tersebut sudah tidak terbantahkan lagi karena kenyataannya terdakwa Ferdi Sambo kerap kali menggunakan akan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Dalam hal ini merupakan pengakuan secara tersirat maupun tersurat yang juga diyakini oleh penasihat hukum. Akan tetapi penasihat hukum hanya berusaha untuk mengalihkan guna mengaburkan peristiwa yang sudah terang benderang terungkap di depan persidangan. 4. Tanggapan penasihat hukum mengenai
terdakwa tidak pernah melakukan penembakan kepada korban. Penasehat hukum terdakwa Ferdy Sambo benar-benar tidak profesional, tidak berpikir konstruktif. Logika berpikirnya terkalahkan oleh omisinya yang berusaha untuk mengaburkan fakta hukum yang sudah terang benderang di hadapan persidangan. Jelas dan nyata-nyata, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu tegas, jelas, dan tidak diliputi dengan kebohongan menyampaikan bahwa terdakwa Ferdy Sambo mengatakan hajar cat. Bahasa terdakwa Ferdy Sambo dan oleh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan bahasa woi kau tembak cepat, cepat woi kau tembak. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata api jenis Glock 17 hingga terjatuh. Lalu terdakwa Ferdy Sambo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah terjatuh dan menggunakan senjata api menembak ke arah korban yang dapat dipastikan bahwa terdakwa Ferdy Sambo ikut menembak. Sehingga apa yang dikemukakan oleh penasihat hukum yang mengacu kepada keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuatmaruf tidak dapat dijadikan sebagai acuan karena kedua saksi tersebut merupakan anak buah terdakwa Ferdy Sambo yang kerap kali membuat keterangan-keterangan yang tidak jujur bertujuan mengaburkan peristiwa pembunuhan berencana tersebut. 5. Tanggapan penasihat hukum mengenai keterangan Richard Eliezer Pudium Lumiu yang mengatakan terdakwa menyuruh woi kau tembak cepat, cepat woi kau tembak, merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan harus dikesampingkan. Penasehat hukum terdakwa Ferdy Sambo benar-benar tidak profesional dan berusaha mengaburkan fakta hukum yang sudah terbuka secara terang benderang di hadapan persidangan. Bahkan penasihat hukum berusaha melindungi terdakwa Ferdy Sambo dan seolah-olah melimpahkan perbuatan pembunuhan berencana tersebut kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Hal tersebut dikemukakan oleh penasihat hukum karena penasehat hukum terdakwa Ferdy Sambo, saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuatmaruf dalam hal ini terdakwa dalam perkara terpisah adalah merupakan tim penasehat hukum yang sama, sehingga logika berpikirnya sudah tidak rasional, bahkan hanya berusaha mengaburkan peristiwa pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban Nofriansah Yosua meninggal dunia karena ditembak dengan secara sadis. Keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang mengatakan terdakwa Ferdy Sambo menyuruh dan mengatakan woi kau tembak cepat, cepat kau tembak adalah keterangan yang patut diyakini kebenarannya karena keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu tersebut selain diberikan di hadapan persidangan di bawah sumpah saat menjadi saksi dan juga memberikan keterangan pada saat diperiksa sebagai terdakwa, dan keterangan tersebut konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga keterangannya dapat dibenarkan sebagai fakta hukum. Bahkan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti berkenaan penembakan dan senjata api yang digunakan secara selongsong peluru yang diperlihatkan di hadapan persidangan ini. 6. Tanggapan penasihat hukum mengenai terdapat 7 versi peristiwa penembakan yang disampaikan Richard Eliezer Pudium Lumiu yang membuktikan inkonsistensi dalam memberikan keterangan sejak di tingkat penyidikan hingga persidangan, sehingga konstruksi dakwaan dan tuntutan yang dibangun semata-mata hanya berdasarkan keterangan Richard Eliezer Pudium Lumiu tersebut hanya haruslah dikesampingkan jika tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Penasehat hukum terdakwa Ferdy Sambo benar-benar tidak profesional dalam fakta persidangan saat peristiwa penembakan mulai dari direncanakan peristiwa pembunuhan berencana di Rumah Saguling 3 lantai 3 hingga pelaksanaan eksekusi terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 346 yang terlibat langsung hanyalah terdakwa Ferdy Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang mengetahui secara pasti peristiwa tersebut. Akan tetapi terdakwa Ferdy Sambo sebagai orang yang merencanakan intelektual dader berusaha mengaburkan fakta dengan cara tidak berterus terang atau tidak jujur. Hal tersebut didukung oleh tim penasihat hukum dalam membela kepentingan terdakwa Ferdy Sambo. Keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuatmaruf yang dijadikan landasan oleh penasihat hukum merupakan keterangan yang tidak dapat diakui kebenarannya sehingga patut untuk dikesampingkan karena keterangannya mengandung ketidakjujuran,
dan merupakan pengikut setia terdakwa Ferdy Sambo, terbukti penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo dan penasihat hukum saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuatmaruf adalah penasihat hukum yang sama dan mempunyai satu pemikiran yang sama sehingga tidak dapat diakui kebenarannya dan patut dikesampingkan. 7. Tanggapan penasihat hukum mengenai kalau benar terdakwa menengok korban akuan non, padahal tidak, penuntut umum gagal membuktikan jenis senjata apa yang dipakai terdakwa menembak Yosua Huta Barat. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo pada poin ini sangat keliru dan tidak benar. Dalam tanggapannya, penasihat hukum yang mengikuti persidangan selama ini tidak fokus atau gagal fokus dalam mengikuti persidangan sehingga berpendapat seperti tersebut di atas. Pada fakta yang menyaksikan secara langsung nyata terhadap peristiwa penembakan adalah terdakwa Ferdy Sambo bersama-sama saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Meskipun saat peristiwa tersebut terjadi ada saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuatmaruf dan saudara Putri Chandrawati, akan tetapi ketiga orang tersebut dikondisikan seolah-olah tidak mengetahui kejadian peristiwa tersebut. Padahal peristiwa tersebut terjadi di dalam rumah dengan ruangan yang kecil dan satu titik kejadian sehingga sangat tidak masuk akal jika saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuatmaruf, saudara Putri Chandrawati tidak mengetahui peristiwa tersebut dan saksi keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang menyatakan jika terdakwa Ferdy Sambo ikut melakukan penembakan dan sepengetahuannya menggunakan senjata Glock milik terdakwa Ferdy Sambo dan menggunakan senjata HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu, apakah tim penasihat hukum dapat dikatakan tidak bisa membuktikan senjata mana dan nomor seri berapa serta siapa pemilik senjata yang digunakan terdakwa Ferdy Sambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat? Tentu yang dapat menjawab hal tersebut adalah terdakwa Ferdy Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu sebagai pelaku material karena terlibat secara langsung menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan dalam hal ini saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang dapat diakui keterangannya sebagai keterangan yang benar. Faktanya terdakwa Ferdy Sambo menembak sehingga penembakan yang dilakukan terdakwa Ferdy Sambo patut diduga terlebih dahulu menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat lalu menembak dinding tujuan menciptakan situasi tembak-menembak dengan menggunakan alat. Tentunya alat yang dimaksud adalah senjata api. 8. Tanggapan penasihat hukum mengenai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tidak menembak korban Yosua Huta Barat. Asumsi penuntut umum dalam surat tuntutannya paragraf 3 halaman 603, paragraf 1 halaman 644, dan paragraf 2 halaman 684 sampai dengan 685 yang menuduh terdakwa menembak korban harus dikesampingkan yang mengenai 1. Pistol HS tidak digunakan terdakwa untuk menembak korban. 2. Tidak ada saksi yang melihat terdakwa menembak korban. 3. Terkonfirmasi yang menembak dan membunuh korban adalah Richard Eliezer Pudium Lumiu. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo pada poin ini sangat keliru dan tidak benar. Fakta sidang terungkap dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu bahwasannya terdakwa Ferdy Sambo ikut menembak dan selain menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, terdakwa Ferdy Sambo juga menembak dinding guna menciptakan situasi tembak-menembak agar menciptakan alibi terjadi tembak-menembak. Hal tersebut jelas tegas jika terdakwa Ferdy Sambo menggunakan senjata api untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. 9. Tanggapan penasihat hukum mengenai kalaupun penuntut umum hendak memposisikan terdakwa sebagai aktor intelektual dalam perkara aku, satu-satunya kualifikasi yang paling tepat adalah sebagai outlocker yang tidak didakwakan oleh tim penuntut umum. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo pada poin ini sangatlah keliru dan tidak benar. Penasihat hukum rupanya tidak fokus atau gagal fokus sehingga mengemukakan jika terdakwa Ferdy Sambo sebagai outlocker penganjur. Dalam fakta di persidangan jelas dan tegas, terdakwa Ferdy Sambo adalah orang yang menghendaki pembunuhan terdakwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga merancang cara menghabisi nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Terbukti di hadapan persidangan dari keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan keterangan terdakwa Ferdy Sambo sendiri menerangkan terlebih dahulu memanggil saksi Riki Rijal Wibowo dan menanyakan membackup terdakwa Ferdy Sambo lalu meminta untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalam hal ini saksi Riki Rijal Wibowo mengetahui kehendak terdakwa Ferdy Sambo untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat
Hal yang sama juga disampingkan kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, sehingga tujuannya adalah membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat di lokasi rumah dinas Duren 346. Hal tersebut merupakan bentuk kerjasama. Dalam hal ini mereka menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang disetujui untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Terbukti korban Nofriansah Yosua Huta Barat dibawa oleh saudara Putri Candrawati bersama saksi Kuat Maruf, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu ke rumah dinas Duren 346, dan pada faktanya korban Nofriansah Yosua Huta Barat mati tertembak di rumah dinas Duren 346, sehingga dalam hal ini tepat perbuatan merampas nyawa sebagaimana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 10. Tanggapan penasihat hukum mengenai keterangan ahli hukum pidana dan ahli kriminologi yang dihadirkan oleh tim penuntut umum harus dikesampingkan yang paling tepat, karena analisis yang diberikan hanya bersandar pada kronologis perkara yang diberikan oleh penyidik. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo pada poin ini sangatlah keliru dan tidak benar. Para ahli dalam hal ini sudah tepat dalam keterangannya, dan apa yang dikemukakan adalah pendapat yang berdasarkan keahliannya dan kompetensinya. Para ahli tidak mengada-ngada dalam memberikan pendapatnya. Rangkaian cerita kronologis yang diperoleh dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu adalah kronologis yang benar dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain yang telah dihadirkan di persidangan, sehingga pendapat ahli dalam surat tuntutan penuntut umum adalah tepat dan benar, merupakan fakta hukum yang patut diakui kebenarannya. 11. Tanggapan penasihat hukum mengenai penuntut umum berasumsi dalam surat tuntutannya menyatakan bahwa perbuatan saksi Putri Candrawati menelpon terdakwa pada tanggal 8 Juli 2002 merupakan asal muasal kehendak untuk berbuat sesuatu sampai dengan 19. Langsung dianggap dibacakan. Langsung kami baca tanggapan penuntut umum bahwa tanggapan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo pada poin 13 sampai dengan poin 19 merupakan tanggapan yang keliru dan tidak benar. Penasihat hukum benar-benar tidak profesional, tidak fokus atau gagal fokus dalam mengikuti persidangan yang panjang tersebut. Terkesan tidak mempertahankan hak-hak hukum dari kliennya, yakni terdakwa Ferdy Sambo yang didampinginya. Bahkan penasihat hukum terkesan menjerumuskan terdakwa Ferdy Sambo sehingga tersesat dalam memberikan keterangan karena bertujuan akan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, bahwa selama dalam pembuktian perkara ini dari beberapa saksi yang sangat penting, jelas dan tegas, rangkaian peristiwa terungkap dengan terang benderang dari keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saudara Putri Candrawati, didukung dengan saksi Ajam Romel, saksi Prayogi, saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nur Patria, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Bakuini Wibowo, saksi Cut Purwanto, saksi Infat Widianto. Kesemua keterangannya bersesuaian sebagaimana fakta hukum yang telah termuat dalam surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan di hadapan persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Tanggapan penasihat hukum mengenai tanggapan tim penasihat hukum atas dakwaan ke-1 primer dengan unsur-unsurnya. Dari poin 20 sampai 28 dianggap dibacakan, langsung kami kepada tanggapan. Bahwa tanggapan penasihat hukum terhadap terdakwa Ferdy Sambo pada poin 20 sampai dengan poin 28 tidak perlu tim penuntut umum tanggapi karena telah termuat dengan jelas dan tegas dalam uraian analisa yuridis dalam surat tuntutan penuntut umum mulai dari halaman 553 sampai dengan halaman 749. Bahwa dalam tuntutan tim penuntut umum terdakwa Ferdy Sambo dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pertama primer melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 29. Tanggapan penasihat hukum mengenai sekalipun tim penasihat hukum berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, kami perlu menyampaikan hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara pidana akuo. Permohonan penasehat hukum terdakwa Ferdy Sambo dalam hal ini patut dikesampingkan karena meskipun terdakwa Ferdy Sambo selama di persidangan bersikap sopan, akan tetapi terdakwa Ferdy Sambo melakukan pengingkaran dalam pledoi penasihat hukum maupun pledoi yang dikemukakan oleh terdakwa Ferdy Sambo sendiri. Faktanya, terdakwa Ferdy Sambo dalam setiap pemeriksaan saksi-saksi dan ahli mengakui dan menyatakan akan bertanggung jawab atas peristiwa terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi pada kesempatan lain, terdakwa Ferdy Sambo melakukan pengingkaran terhadap peristiwa terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kalaupun benar terdakwa Ferdy Sambo tulus dan ikhlas bertanggung jawab, maka terdakwa Ferdy Sambo akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbelit-belit dalam mengungkap peristiwa yang mengakibatkan terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa oleh karena semua dalil penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti, maka kami tim penuntut umum memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdy Sambo agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh dalam pledoinya dan menyatakan terdakwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pertama primer melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa pada kesempatan yang sama terdakwa Ferdy Sambo juga mengajukan nota pembelaan secara pribadi dan dalam pembelaannya terdakwa Ferdy Sambo membuat pengakuan menyusun skenario seolah-olah peristiwa penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, bahwa terhadap hal-hal lain yang termuat dalam pledoi penasihat hukum yang belum terbantahkan oleh replik tim penuntut ini, maka tim penuntut umum menyatakan tanggapan penasihat hukum dalam pledoinya telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dalam surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Selanjutnya kami akan serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin kepada majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Demikian replik tim penuntut umum atas pledoi tim penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Jumat tanggal 27 Januari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih.